Mbak, yang tadi saya ucapkan di grup, jadilah pemenang hidup itu hanya sekali, jangan jadi pecundang. Maksudnya begini. Kita itu sudah bersandarkan yang Maha Kuasa, kenapa harus ketakutan dengan pikiran kita? Nanti bagaimana was-was? Kita itu bergantung pada Allah, apa yang kita lakukan nanti Allah pasti meridhoi. Loh, gunanya bergantung itu karena harapanmu kok gantungan Allah yang nanti melaksanakan apa yang kau inginkan, itu Allah yang memberikan. Kenapa harus ragu untuk melangkah ke depan? Hidup itu harus ke depan. Tempat bergantungmu itu yang Maha Kuasa, bukan ecek-ecek. Dan yang menguasai seluruh alam semesta, yang memelihara seluruh makhluk. Jangan ragukan. Hidup itu harus pemenang. Pemenang dalam kehidupanmu. Jangan ada kata putus asa dalam hidup untuk meraih ke depannya. Hatimu harus besar. Siapapun ketika sudah percaya dengan Allah, bahwa Allah itu maha segalanya. Ketika sudah bergantung kok tidak berani melangkah ke depan. Berarti dia cacat, nggak percaya kalau Allah menjamin. Harapanmu itu jangan takut dengan harapan. Jangan menyangka bahwa harapanmu itu sia-sia. Apa yang Allah berikan pada keinginanmu itu pasti Allah memberikannya. Kamu itu bergantung sungguh-sungguh. Kalau nggak percaya, kamu pasti bersandar pada kemampuanmu. Kalau kamu yakin sudah percaya sama Allah, yang jelas percayamu, makanya tata keyakinanmu. Kamu itu nggak main-main yang kamu bergantung tuh. Harapkan hanya Allah saja pasti berhasil. Apapun keinginanmu, Allah maha segalanya. Keyakinan sumbernya dari rasa percaya. Kalau kalian nggak yakin hidup ke depan tuh lebih maju, Allah berikan apa yang kau inginkan. Berarti rasa percayamu yang cacat. Bukan keyakinanmu cacat. Keyakinan nggak bisa cacat. Tapi rasa percayamu pada Zat yang Maha Kuasa itu loh. Kenapa kok cacat? Kamu itu nggak sungguh-sungguh mempercayai. Siapapun yang punya harapan untuk hidup ke depanmu lebih maju, bahwa kehidupan keinginanmu itu masih banyak, itu loh daya juang. Tapi ketika kamu bersandar kepada dirimu itu pasti nggak mampu. Kadangkala kamu hanya mengukur kemampuanmu. Tapi ingatlah, kamu itu ukurannya bukan kemampuanmu, kemahaan Tuhanmu itu loh tempat bergantung. Harapanmu itu loh. Kamu harapkan Allah yang memberikan. Kamu hanya membawa niat saja. Yakin sebesar apa rasa percayamu, sebesar apa yang kau inginkan. Nah, rasa percaya itu dalam hati, ikhlas dalam percayai. Tetap tangguh, tabah. Pemenang itu ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'alakum tuflihun. La'alakum tuflihun. Itu mudah-mudahan kalian menjadi pemenang. Kayak Allah salah. Malah kira menjemput kemenangan.
La'alakum mudah-mudahan kalian menjadi pemenang. Lah pemenang itu syaratnya itu sabar. Kamu nggak putus asa ketika keinginanmu belum tercapai, tetap jangan lepaskan. Ya udah, itu namanya melepaskan tapi putus asa. Belum tercapai sudah kelima. Tetap tangguh. Harapanmu sandarkan pada Allah, tapi kamu tetap melangkah menjemput kemenangan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mempercayai Zat yang Maha Kuasa. Orang iman, orang yang telah mempercayakan Allah yang tempat bergantung, Allah tempat bersandar, Allah tempat berlindung. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mempercayai Allah sebagai segala-galanya dalam hidupnya, sebagai pemeliharanya. Isbiru, sabarlah, bersabarlah. Wasobiru, dan sempurnakanlah kesabaranmu. Warobitu, tertata langkah-langkahmu. Urut logika. Ketika masih pencapaian yang kau harapkan 10 tercapai. Kamu masih mampu mencapai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus sabar, jangan putus asa. Ya udah nggak mampu aku, itu namanya putus asa. Biarkanlah Allah yang udah aku lepaskan keinginanku. Aku udah nggak mikir, itu namanya putus asa. Bukan orang yang tabah. Itu banyak itu kelakuan yang kayak gitu. Nggak mampu kok dilepaskan keinginannya. Nggak mampu ya bergantung kepada Zat yang Maha Kuasa. Justru ketidakmampuanmu itu modal yang besar untuk bergantung, mengakui Allah itu tempat bergantungmu. Jangan dilepaskan terus putus harapanmu. Putus asa itu harapan. Harapanmu yang belum tercapai kau putus terus jatuh. Jangan begitu. Warobitu itu urut berantai 1, 2, logikanya itu urut. Berurutan. Mencari tahu kejelasan pada apa yang ingin kau capai. Watakuloha, dan tawakalah kepada Allah. Bertawakal, berserah diri. Berserah diri maksudnya bukan ya udah aku serahkan pada, bukan begitu. Aku percayakan pada Allah, aku serahkan urusan pada Allah, aku tetap padu. Nah urusannya keselamatanmu, keberhasilan kau serahkan pada Allah, tapi tidak untuk jasadmu berhenti. Raga itu untuk hidup maju, hati untuk turun, ikhlas. Kalau ikhlas jangan dengan badannya, kalau tidur aja. Ikhlasmu untuk hidup, bukan ikhlasmu untuk tidur. Ikhlas untuk maju. Ikhlasnya hatimu percaya kepada Allah, yakin, ikhlas, tenang. Baru dibuat maju. Bukan tenang terus dibuat tidur. Namanya orang tenggelam dalam hatinya. Orang yang muncul dengan hatinya, orang yang semangat, kelihatan jiwanya. Jiwa itu hati yang menyeluruh sepenuh hati. Lalakum tuflihun, mudah-mudahan ketika semuanya telah kau lakukan, pasti Allah memberikan keberuntungan. Itu janji Allah ya. Mudah-mudahan itu kamu masih melakukan sabar, sempurna sabarnya. Yang jelas kamu keinginan itu ya jelas. Urut. Ketika belum bisa mencapai,
sebelum mati saya harus mencapai keberhasilanku. Minimal punya niat seperti itu. Jangan pernah putus asa kalau masih hidup. Jangan diberikan ikhlas pada jasadmu ketika nggak tidur. Kalau tidur baru ikhlas jasad. Kalau bangun, jangan ada ikhlas jasadnya, tapi hatimu ikhlas dalam mempercayai Allah sebagai tempat bergantung dan sandaranmu itu nggak main-main loh ya. Allah itu maha segalanya. Kalian hidup untuk bergerak menghidupi dirimu. Allah masih memberikan hidup. Kalau jasadmu udah kau lepaskan ikhlas jasadmu, nanti jasadmu mati. Jasadnya mati nggak bisa digerakkan, tapi hidupnya masih belum dicabut nyawanya. Mati rogone, mergone wis mbok ikhlasne rogone. Jasad raga ini jangan sampai ikhlas. Yang ikhlas itu hatimu dalam mempercayai, pisahkan antara hatimu mempercayai Allah itu ikhlas atau tidak ikhlas. Jujurnya pisahkan antara hati dan jasad. Kalau sudah ikhlas, jasadmu hidup, jiwamu untuk meraih apa yang kau inginkan sepenuh hati. Kamu itu membangun dirimu, jiwamu, bukan membunuh dirimu, jiwamu. Iman itu menghidupkan jiwamu, tidak membunuh jiwamu. Percaya Allah itu bikin hidup lebih hidup. Bukan bikin hidup menjalani untuk mati. Mati itu nggak usah dijalani, nggak usah diharapkan, mati sendiri. Nggak bisa ditolak, nggak bisa dipanjangkan, nggak bisa dipercepat. Tapi modalmu selalu bergantung kepada Allah, selalu maju itu nanti. Sebelum jasadmu rela untuk mati, kamu nggak bisa mati. Walaupun jasadmu hancur, kalau kamu belum ikhlas untuk kembali ke Allah, kamu nggak akan mati. Jasad untuk tangguh hidup di dunia. Ikhlasmu untuk hidup, ikhlasmu untuk menjalani takdir kedepannya. Jangan ada kata-kata dalam hati, ya udah, aku udah kemampuan saya segini, ya udah terserah Allah. Bukan begitu. Kemampuan saya itu bersandar kepada Allah, nggak bisa habis. Yakin Allah akan memberikan kemampuan. Jangan batasi kemampuanmu. Allah yang memampukan, yang maha kuasa. Kuat bergantungnya. Cek. Hanya Engkau ya Allah tempat bergantungku. Harapanku. Demi Allah, aku berharap padamu. Maju terus pantang mundur. Kali hidup harus menjadi pemenang. Jangan pernah menjadi pecundang. Dalam takdirmu. Paham semuanya? Masuk, Gus. Gus. Assalamualaikum, Gus. Paham, Gus. Masuk ya, Bang. Eksekusi. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Halo Pak Sakidan. Rahayu, Gus. Salam buat semuanya. Oke. Bakar semangatnya. Siap. Harapanmu raih kembali. Jangan diputus. Oke. Sekali Siap. hidup untuk 1000 tahun lagi.
hatimu, sadarmu ke Allah, seolah-olah kamu mati. Menjemput mati dari dalamnya itu ikhlas untuk mati, tapi masih sadar kamu masih hidup, berarti 1000 tahun lagi kalau aku diberi hidup tetap untuk maju terus. Kaya raya, berhasil, jaya di dunia, jaya di akhirat. Amin. Amin. Amin, Gus. Ngono. Urip iki bregas. Gus, Gus. Rokokan sih, rokokan. Iya, Gus, kawan Gus. Biar jos, Gus. Ayo, Baik.